Wakil Presiden Ma'ruf Amin apresiasi kerukunan umat beragama di Papua Barat. Para atlet yang mengharumkan nama Provinsi Papua Barat dengan meraih medali emas akan diberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dengan membahas program prioritas terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2021. Setelah tiba di Bandara Udara Rendani Manokwari sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin langsung menuju kantor Gubernur Papua Barat untuk istirahat sejenak bersama Gubernur, Pangdam 18 Kaswari, dan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, rombongan Wakil Presiden kembali menuju gedung PKK. Pada kesempatan tersebut, Wapres memimpin rapat kerja bersama Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bentuni, Bupati Tambrau, Bupati Maibrat, dan Bupati Manokwari Selatan sebagai kepala daerah dari 5 wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat di tahun 2021 ini. Dalam jumpa persnya kepada awak media, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan ada beberapa masalah yang dibicarakan bersama pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan agama terkait masalah percepatan pembangunan di Papua. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 dan kemudian Undang-Undang Otsus Jilid 2 dalam rangka percepatan pembangunan untuk langkah-langkah yang akan dituangkan dalam induk pembangunan agar cepat terlaksana. Ada beberapa masalah yang kami bicarakan, diskusikan, dialogkan, dan juga dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, perempuan, dan juga pemuda. Yang pertama adalah menyangkut masalah pembangunan, percepatan pembangunan di Papua, baik melalui Impres nomor 9 tahun 2020 dan kemudian juga Undang-Undang nomor Otsus, Undang Otsus nomor 2 dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Ini kita membicarakan berbagai rencana dan langkah-langkah yang kita tuangkan nanti di dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPPP namanya itu, yang akan menjadi acuan nantinya akan menjadi seperti apa pembangunan supaya cepat. Ma'ruf Amin juga mengatakan selain itu, yang kedua terkait masalah kemiskinan di 5 kabupaten kota di Papua Barat. Dan sisanya kemiskinan biasa yang ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2024. Percepatan yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang di Papua Barat ini ditargetkan untuk tahun 2021 itu 5 kabupaten kota. Tidak berarti kemudian sudah tidak ada kemiskinan. Nah, sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan, yaitu sampai dengan 2024 terjadi penurunan dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10% lebih, kita akan turunkan sampai dengan 8%. Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta Gubernur Papua Barat. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat, melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin apresiasi kerukunan umat beragama di Papua Barat dan ia berharap kerukunan umat beragama di Papua Barat dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Di hari kedua, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerjanya di Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Papua Barat dan Gereja GKI Paulusowi, Distrik Manokwari Selatan. Dalam kunjungannya ke Gereja GKI Paulusowi, Wapres Ma'ruf Amin melakukan tatap muka bersama para hamba Tuhan dari berbagai denominasi agama yang ada di Papua Barat. Dalam pertemuan kali ini, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi kerukunan umat beragama di Papua Barat yang sudah berjalan sangat baik. Ia berharap kerukunan umat beragama ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia, mengingat kerukunan ini adalah modal utama membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antar beragama di Papua Barat ini sangat baik. Ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Ini berkat pimpinan Bapak Gubernur, berkat sikap toleransi, saling menghargai, solidaritas antar tokoh agama dan juga tokoh adat di Papua. Saya berharap ini terus kita jaga, karena bulan nasional itu adalah merupakan modal utama di dalam kita membangun bangsa dan negara. Kerukunan nasional itu terganggu, seperti di berbagai negara, itu tidak bisa membangun, tidak bisa mensejahterakan. Karena mereka terus terlibat di dalam. Nah itu kita terus upayakan semaksimal mungkin, karena memang kerukunan Indonesia, persatuan Indonesia, kerukunan nasional ini merupakan sendi utama bagi kehidupan bangsa. Sementara itu, Pendeta Sandrak Simbiak selaku Ketua Kerukunan Umat Beragama di Papua Barat mengapresiasi kunjungan Wapres bersama sejumlah menteri. Ia mengatakan ini merupakan momen yang sangat berharga. Baik, terima kasih. Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat, dalam kaitannya dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama juga dengan rombongan beberapa menteri yang ikut dalam rombongan dan mengunjungi kami di Papua Barat, kami bersyukur kepada Tuhan momen yang berharga untuk berjumpa, dan dengan demikian beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden kepada kita sekalian tentu memberi penekanan pada upaya bersama, ikhtiar bersama untuk merawat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan ini menjadi konsen bersama, karena itu ada kepentingan bersama kita di situ. Pembangunan itu akan berlangsung, semua hal bisa kita lakukan, tugas dan kerja kita bisa kita lakukan kalau kondisi kita itu rukun dan damai. Karena itu kami melihat sebagai pesan yang sangat penting dalam kebersamaan kita selaku komunitas keagamaan, gitu. Artinya berbagai lembaga-lembaga keagamaan, lintas agama kita boleh ada bersama, dan kita tidak memberi penekanan pada perbedaan, tapi kita lihat penghargaan pada keberadaan kita sebagai anugerah Tuhan. Kita lihat itu dalam konteks kebersamaan. Usai melakukan tatap muka bersama para tokoh agama, selanjutnya Wakil Presiden menuju Bandara Udara Rendani dan bertolak ke Jayapura untuk menutup Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa mengunjungi Kompleks Borobudur, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan mengusulkan pembangunan model kampung nelayan yang sehat. Kamis 14 Oktober 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Salah satu daerah yang dikunjungi yaitu Kompleks Borobudur, tepatnya di daerah pemukiman warga yang terbakar pada tanggal 30 September 2021 lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia langsung turun melihat pemukiman warga yang terbakar, serta mengunjungi warga yang berada di posko pengungsian KLK.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat diwawancarai mengatakan ia datang untuk melihat secara langsung daerah kampung nelayan yang terbakar di daerah Manokwari. Selanjutnya ia akan melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya di Jakarta. Setelah itu akan diusulkan untuk perbaiki dan dibangun menjadi kampung nelayan yang sehat dan maju. Di kampung nelayan di Manokwari sini ya, saya bersama dengan Pak Bupati. Ada sedikit bantuan dari kami dalam bentuk sembako yang kita berikan kepada para korban kebakaran. Tapi yang pasti saya melihat langsung, nanti saya akan koordinasi dengan tingkat kementerian di Jakarta untuk semoga saya akan usulkan ini menjadi satu sekaligus diperbaiki menjadi model kampung nelayan yang sehat, kampung nelayan yang maju. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menambahkan sangat mengucap syukur karena warga kampung nelayan Borobudur mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Bupati Manokwari optimis masyarakat yang bermukim di Teluk Sawaibu akan diperbaiki sehingga lebih produktif, agar ke depan dapat menjadi kampung nelayan yang modern di Teluk Sawaibu dan dapat menarik kunjungan wisatawan. Ya, pertama kita bersyukur bahwasanya di tengah-tengah situasi yang dialami oleh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari, khususnya kawasan nelayan di Borobudur yang mengalami musibah kebakaran 30 September yang lalu, itu bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan hari ini kita bisa mendapatkan kunjungan dari beberapa menteri, terutama Menteri Perikanan dan Kelautan hari ini. Dan juga hari ini Wakil Presiden juga akan hadir, dan juga dari Kementerian PUPR, Wamen PUPR juga hari Senin akan hadir di Manokwari. Dan saya kira kita optimis bahwasanya masyarakat kita di kawasan Teluk Sawaibu, termasuk kawasan nelayan di Borobudur ini akan kita perbaiki untuk jauh lebih produktif lagi ke depan, dan kita usahakan supaya ini menjadi kampung nelayan yang bisa menjadi destinasi di Kabupaten Manokwari. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan 1.000 paket sembako yang akan diserahkan di setiap posko pengungsian. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, para atlet yang mengharumkan nama Provinsi Papua Barat dengan meraih medali akan diberikan bonus oleh pemerintah, dan khusus peraih medali emas akan diberikan bonus sebesar 1 miliar. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memberikan bonus bagi para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Papua Barat pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Hal ini dikatakan Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan saat diwawancarai oleh awak media. Untuk atlet yang berprestasi, pemerintah Provinsi Papua Barat akan memberikan bonus bagi peraih medali emas sebesar 1 miliar rupiah, dan untuk medali perak 500 juta, serta perunggu 250 juta. Lebih lanjut disampaikan, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyiapkan atlet-atlet Papua Barat yang akan berlaga pada PON 2024 mendatang. Bertanding, kita kemarin saya hadir di Merauke, hadir di Jayapura, tidak sempat ke Timika, tapi perwakilan dari sana. Kita kunjungi mereka, berikan semangat, mendorong mereka untuk harus bisa berprestasi gitu. Tapi dari pengalaman yang sekarang, ini kita bisa dapatkan, dan pengalaman kita bisa belajar dari mereka-mereka yang berhasil di PON 2020 ini untuk kita menuju ke 2024. Bapak dapat medali? Bonusnya Bapak? Kenapa? Bonusnya Bapak? Oh, bonus.
emas, ya sudah kita samakan dengan kakak kita di Papua. Kalau emas, Papua bisa kasih 1 miliar, kenapa kita tidak bisa? Udah oke tuh, ya toh. Papua kasih 500 untuk perak, kita juga 500 kan begitu. Perak juga demikian kita. Berkat umur 22 tahun ya. Kenapa? Berkat umur 22 tahun Pak. Ya, ini karena kita punya Diharapkan dengan adanya bonus yang diberikan dapat memberikan semangat dan juga motivasi bagi atlet dan juga kontingen dari Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Paulus Sowi IV dengan lahan seluas 1.500 meter persegi. Usai melakukan tatap muka bersama Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah menteri dan para tokoh agama di Papua Barat, selanjutnya Gubernur Domingus Mandacan kembali mengikuti acara peletakan batu pertama gedung gereja baru GKI Paulus Sowi IV dan gedung sekolah minggu. Gedung gereja yang akan dibangun kali ini adalah 2 lantai dan menggunakan anggaran sebesar 7 miliar lebih. Dalam sambutannya, Gubernur Domingus Mandacan mengatakan bahwa pemerintah Papua Barat selama ini selalu hadir bersama-sama dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan jemaat, sehingga peletakan batu pertama gedung gereja GKI Paulus Sowi IV bisa dilakukan. Ditambahkan, mengingat jumlah jemaat yang sudah semakin banyak, maka diharapkan agar gedung baru ini bisa menampung seluruh jemaat GKI Paulus Sowi IV maupun jemaat di luar Sowi yang akan beribadah. Kita Profesor Bapak hadir, kita sama-sama terbantu, kita semua punya tanggung jawab bersama tanggung jawab dalam hukum dan doa. Ya. Dari doa itu, ya pasti doa adalah Tuhan jawab, Tuhan akan menentukan anak-anak Tuhan yang baik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga berbagai pihak. Tuhan akan ingatkan anak-anak Tuhan kepada panitia pembangunan, kepada panitia Tuhan, kepada panitia pembangunan, kepada masyarakat, dengan gereja yang belum dibangun, selesai setelah Tuhan, dan sekolah minggu juga dibangun, selesai pada waktu Tuhan, dan saya pastikan yang digunakan dari pembangunan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Irianto Ramandai mengatakan, mengingat daya tampung gedung gereja Paulus Sowi yang lama hanya mampu menampung 500 jiwa dan tidak sebanding dengan jumlah jemaat yang sekarang, yakni 1.186 jiwa, maka dipandang perlu untuk dibangun gedung gereja yang baru dengan lahan seluas 1.500 meter persegi dan luas bangunan 18 kali 32 meter persegi dengan 2 lantai yang menggunakan anggaran sebesar 7 miliar lebih. Rencana anggaran biaya, mengingat daya tampung gedung gereja lama hanya mampu menampung kurang lebih 500 jiwa, sedangkan jumlah jemaat Paulus sekarang 1.186 jiwa, sehingga dipandang perlu untuk membangun gedung baru agar bisa menampung jemaat beribadah dengan nyaman. Maka rencana pembangunan gedung gereja baru ini akan berdiri pada lahan dengan luas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 18 kali 32 meter persegi 2 lantai dengan anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 7 miliar 538 juta 770 ribu rupiah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Para siswa SM Taruna Kasuari hingga saat ini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat untuk melakukan aktivitas belajar mengajar sambil menunggu pembangunan SMA Taruna Kasuari menjadi rampung. Setelah dibuka secara resmi, Sekolah Menengah Atas Taruna Kasuari Nusantara hingga kini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat untuk melakukan proses belajar mengajar yang beralamat di Kelurahan Amban. Sedangkan gedung sekolah yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini dalam proses pembangunan dan sudah hampir rampung. Dari pantauan TVRI, ruangan guru, ruangan kelas, asrama siswa, dan juga ruangan pendukung lainnya sudah hampir rampung, serta instalasi listrik, air bersih, pembuatan taman, semuanya dalam proses pengerjaan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Doan Siba mengatakan, siswa SMA Taruna Nusantara saat ini masih menggunakan gedung LPMP Papua Barat karena fasilitas pendukung lainnya belum siap. Kalau semuanya rampung, maka semua siswa dan tenaga guru akan dipindahkan ke gedung yang baru
dan semua kebutuhan lainnya diisi oleh peralatan yang baru dan setelah itu baru diresmikan oleh Gubernur Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, untuk peresmian ditargetkan akan dilaksanakan di tahun 2021. Taruna Kasar Nusantara sementara ini di atas, sementara ini masih di atas. Kita tunggu satu, yaitu mereka punya tempat makan yang belum siap. Memang sementara ini sudah dikerjakan tapi belum siap. Kalau sudah siap berarti kita akan menggeser personil dari atas ke bawah. Kita isi semua, lengkapi dulu, setelah itu peresmian oleh Gubernur. Bapak, targetnya kapan Pak untuk dibawa? Ya, kita rencana ini, kita juga ada tunggu, kasihan teman-teman yang kerja juga butuh uang sementara. Kegiatan kemarin sudah dikembalikan ke BPSDM, tinggal BPSDM kerja keras untuk bayar mereka selesai, so mereka juga selesaikan pekerjaan itu. Setelah itu kita masuk, kita istilahnya sudah masuk dulu, baru upacara peresmian. Untuk tenaga guru saat ini hanya kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia. Sehingga dari dinas dan juga pihak sekolah sedang mencari guru bahasa Indonesia. Hanya kurang satu saja, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita kurang satu itu karena kemarin sudah kita kasih dari kehutanan, tapi dari kehutanan tidak, SMK Kehutanan, tapi SMK Kehutanan tidak izinkan. Makanya ini kita dalam proses penjajakan lagi hanya satu guru saja. Diharapkan semua proses pembangunan sarana dan prasarana pendukung Sekolah Menengah Atas Taruna Kasuari Nusantara dapat segera dilaksanakan, sehingga proses peresmian dapat segera dilakukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Fakfak membolehkan warga dengan usia 12 hingga 17 tahun untuk divaksinasi vaksin COVID-19. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak yang juga juru bicara Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 Gondo Suprapto saat memantau dari dekat pelaksanaan vaksinasi di Makodim 1803 Fakfak, Papua Barat. Lebih lanjut, Gondo Suprapto mengatakan pemerintah membolehkan imunisasi vaksin COVID-19 kepada anak usia 12 tahun hingga 17 tahun. Gondo juga menyampaikan laporan perkembangan prevalensi COVID-19 di Kabupaten Fakfak yang semakin menurun dan hanya sisa 1 orang dalam perawatan dengan tanpa gejala. Dari pantauan TVRI di Makodim 1803 Fakfak, mereka yang divaksinasi kali ini menggunakan vaksin Sinopharm, vaksin Sinovac, dan vaksin AstraZeneca. Hal tersebut disampaikan Hengki Bawono Jati, Kepala Seksi Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Warga masyarakat yang hadir sesuai data dosis pertama sebanyak 48 dosis. Dosis kedua sebanyak 38 dosis yang dilayani oleh tim medis Puskesmas Fakfak Kota. Jumlah warga yang divaksin COVID-19 di Makodim 1803 Fakfak pada Kamis kemarin sebanyak 114 orang yang sudah termasuk pelajar sebanyak 26 orang. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Puluhan siswa-siswi SMP dan SMA YPPK Kaimana menjalani vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksinasi dosis pertama dan kedua jenis Sinovac kepada para siswa ini berlangsung di lingkungan sekolah YPPK Kaimana pada Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Sebelum divaksin, para siswa wajib menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan guna menentukan siswa bisa divaksin atau tidak. Ketua YPPK Keuskupan Manokwari dan Sorong di Kaimana, Dr. Randus Arnoldus Baronama, kepada TVRI mengatakan jumlah siswa SMP sebanyak 345 siswa. Namun sebanyak 265 siswa SMA YPPK yang hanya dinyatakan sudah siap untuk divaksin COVID-19. Meski sebelumnya ada penolakan dari sejumlah orang tua murid. Mereka vaksinasi hari ini, banyak yang sudah vaksinasi, tapi banyak juga orang tua datang keberatan, tidak mau anaknya divaksinasi. Dia tahu karena pengaruh dari luar, orang-orang macam-macam, mungkin bilang
Ada yang bilang nanti kalau satu anak vaksinasi sakit bagaimana? Saya bilang tidak ada. Contoh saya ini sudah tua, umur 80, tapi saya pertama vaksinasi di Kaimana ini belum mati ini. Iya. Jadi banyak orang tua yang sudah mengerti sehingga sekarang hampir semua sudah mulai vaksinasi. Beliau juga mengatakan apa yang dilakukan pihaknya guna mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kaimana. Sementara itu, Andri Tiaman dan Melani, siswa SMP YPPK Kaimana yang telah mendapat suntikan vaksin COVID-19, ia mengatakan jika keduanya divaksin untuk menambah kekebalan tubuh. Antibody ya. Setelah divaksin apa yang kamu merasa? Saya Biasa saja. Berarti memang tidak benar ya seperti hoax yang bilang kata tidak benar ya? tidak bikin pusing, ngantuk, tidak biasa saja. Biasa saja? Dari Kaimana, Arfad Jempot. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STI kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.